Hai teman-teman, sebentar lagi kita mau mulai ibadah iKids. Siapkan hati dan telinga untuk mendengar firman Tuhan. Jangan lupa catat dan lakukan bagikan firman Tuhan iKids. Yeay! iKids, kakak mau ajak kita menari-nari dan bersuka cita dalam Tuhan. Yuk, gak usah malu, kita serukan sama-sama kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Wow, lebih semangat lagi semuanya. Kasih yang terbaik buat Tuhan kita. Ho, ho. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Wow, yes, semua bersuka cita di dalam Tuhan. Oke, kakak mau sedikit kasih perbedaan ya. Kita kasih slow. Satu, berhenti memuji, Meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. takkan berhenti memuji, Meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. 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 hey, iKids. iKids, masih semangat semuanya. Yuk kita sama-sama masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia hidup. Yeay, ku masuki. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Sama-sama semuanya. Dia hirangkanku, oh Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Oh, Dia hirangkanku, oh Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Hey, kasih intro kak. Hey, hey, hey. Hey. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Yeay, sama-sama. Dia hirangkanku, oh Dia hirangkanku.
bersuka sebab dia hirangkanku. Ku bersuka sebab dia hirangkanku. Yeay! Oh! iKids! Mohon perhatian kepada seluruh Candy level 100. Dimohon untuk melapor ke area panggung. Saya ulangi, seluruh Candy level 100 dimohon untuk melapor ke area panggung. Yup, kita akan melakukan ini lagi. Bro, banyak yang daftar di level 100 ini. Aduh, gak kuat. Banyak yang bro. minat. Gak kuat, aku udah Kenapa, babak bro? belur, bro. Iya, Aduh. sekarang udah jam 11 malam Aduh, loh. udah malam, udah beres. Udah 300 kali kita Udah, dihajar nanti nih kayak pagi, gini. Aduh. Besok Aduh. pagi, bro. Aduh, Bro. gue gak kuat. Dihancurin melulu, bro. Iya, ini ada 300 kali, aduh. Iya, betul. Aduh. Ini ada satu orang Aduh, lagi mau bos. main lagi level Bos. 100. Aduh. Ya tuh. Aduh, Gimana ini ya? hancur Mina. Udah Ini beres. babak belur muka ini gini. tambah Iya. sobek loh. Aduh, udah pokoknya udah. Aku udah mau nyerah. Aduh, aku mau nyerah. Aduh. Coba. Aduh, aku mau nyerah aja ya. Iya. Aku udah Kamu banyak nyerah? mengabdi pada Game Master. Aku mau pergi. Aku, bro, tunggu. Hey, Peppermint. Kamu mau kemana? Iya, bos, kita udah 300 kali. Udah babak belur, bos, dihancurin terus tuh. Kamu Ya, mah enak, ya. kita yang hajar-hajaran di dalamnya Ya, tuh. sudah tenang. Aduh, kalian itu mengingatkanku pada sebuah kisah. Kisah mengenai sekelompok orang yang diutus mengintai tanah perjanjian. Kalian tahu? Iya, tahu. 12 orang. Tapi 10 dari mereka melihat ke dalam tanah itu dan mereka takut. Mereka melihat raksasa yang tinggi besar di sana. Dan mereka ketakutan. Sehingga mereka gitu ya, menghambat bos. bangsa Israel untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Iya. Tapi 2 orang di antara mereka. Mereka melihat tanah itu sungguh indah. Penuh dengan susu dan madunya. Persis seperti apa yang Tuhan janjikan pada bangsa Israel. Mereka masuk nggak ke tanah perjanjian? Hah, mereka tidak masuk. Aduh, gak masuk. Kalian tahu? Mereka memberontak sama Tuhan. Dan Tuhan marah. Lalu mereka dibuat berkeliling-keliling di padang gurun selama 40 tahun. Aduh, 40 tahun. Mereka semua Kita 300 kali. mati di situ. Hanya 2 orang. Kita 300 saja udah babak belur Ya, 40 tahun. hanya 2 orang, yaitu Joshua dan Kaleb. Mereka masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Karena mereka fokus sama janji-janji Tuhan. Mereka fokus sama firman Tuhan. Mereka tidak fokus sama ketakutan yang membohongi mereka. Joshua, Kaleb. Ya, jadi mereka bisa masuk ke dalam tanah perjanjian dan menikmati semua janji Tuhan. Jadi bos, kalau saya ikut permainan ini, terus melawan rasa takut, kita akan masuk ke Promised Land. Amin. Yes. Amin. Yes. Amin. Ya kan bos, ya kan? Sayangnya tidak. Aduh. Kalian ini hanyalah karakter dalam permainan. Tapi, hey, Aduh. kalau adik-adik di rumah yang menonton kita sekarang, mereka fokus sama janji Tuhan, sama firman Tuhan, dan tidak kepada ketakutan yang membohongi mereka. Mereka pasti masuk ke dalam tanah perjanjian dan menikmati janji-janji Tuhan dalam hidup mereka. Amin. Ya, Jadi kita yang kalian sengsara tahu? gitu ya bos ya. Kita- 300 kali gitu Ya, ya. kalian Kita tahu udahan ya, Bos. sekarang Bos, kita udahan. main lagi. Bos, kita udahan, Bos. Kita main lagi. Udahan, Kalian Bos, akan udah. dihancurkan Udah, lagi. Bos, udah. Jam 11 malam.
Meski langit nampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Meski langit nampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Haleluya, haleluya Yesus. Kami gak akan takut Tuhan, karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang menyertai kami Tuhan. Apapun yang di depan kami saat ini Tuhan, apapun situasi kami saat ini Tuhan, kami percaya Engkau Allah penolong kami. Kami gak perlu takut Tuhan, karena kami punya Tuhan yang selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kalau hari ini kami mau dengar firman Tuhan, mari Tuhan, setiap apa yang kami dengar hari ini, kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik semua sama-sama kita katakan, amin. Kids, adik-adik senang kakak bisa berjumpa lagi bersama dengan adik-adik semua. Sebelumnya kita mau kasih tepuk tangan dulu dong buat kakak-kakak yang sudah melayani tadi di lewat pujian dan penyembahan. Luar biasa, kakak semangat sekali. Adik-adik, hari ini kita mau belajar sesuatu yang baru. Masih tema yang sama, Fear Crush. Tapi kita belajar lesson yang baru. Judulnya adalah Get in the Game. Itu diambil dari Bilangan 13 ayat 26 sampai Bilangan 14 ayat 4. Yaitu cerita mengenai 12 orang pengintai. Nah, seperti apa ceritanya? Nanti kita akan belajar, oke? Nah, adik-adik, nih, ini adalah gambar yang di belakang kakak ini adalah para pemain basket NBA. Wah, siapa yang tahu NBA? Wah, semua tahu ya. Ya, yang kecil-kecil belum tahu nggak apa-apa.
Tapi yang SD apalagi yang suka main basket pasti tahu NBA. Itu adalah liga basket Amerika. Liga basket nomor 1 di dunia. Wah, adik-adik, kalian tahu nggak? Ada berapa orang yang bisa main di NBA dalam satu season atau dalam satu tahun? Di saat on season atau ketika mereka sedang menjalankan liganya, ada 15 orang di dalam satu tim. Dan keseluruhan total ada 30 tim. Berarti ada 450 orang pemain NBA. Hah, kalian tahu nggak pemain NBA itu semua main basketnya hebat. Iya dong, mereka jago-jago. Nggak ada pemain yang jelek. Semua pasti main basketnya jago. Kalau shoot pasti masuk. Oh, kalau ngeblok, oh pasti jago deh pokoknya. Nah, nggak ada pemain yang jelek adik-adik. Nah, tapi ya adik-adik ya, kalau main basket di NBA, bukan cuma skill doang yang harus bagus. Nih, kita mau belajar ya. Nih, ini adalah Stephen Curry. Oh, dia jago, shootnya jago. Wah, kalau shoot masuk terus. Tahu nggak adik-adik, apa sih yang membedakan pemain basket NBA bisa sukses seperti Stephen Curry atau bisa gagal? Hah, tahu nggak apa yang membedakan? Nih ya, kalau lagi latihan jago, shootnya masuk terus adik-adik. Tapi kalau pas pertandingan, wow ada lawannya, ada musuhnya. Wah, jadi takut. Wah, kita takut. Mereka takut di blok. Wah, pas mau shoot, ntar di blok. Wah, takut. Wah. Nah, yang membedakan pemain basket NBA yang sukses sama yang gak sukses atau yang gagal itu adalah keberanian. Kalau pemain basket yang sukses, yang di NBA-nya berhasil jadi pemain bintang seperti Stephen Curry, mereka itu nggak takut, mereka sangat berani adik-adik. Wah, jadi kalau kita takut ya, kalau mereka takut mainnya setengah-setengah. Wah, harusnya shoot, nggak jadi shoot. Terus kalau harusnya mereka ngeblok, wah kayak gini, ngeblok. Mereka nggak ngeblok adik-adik, karena mereka udah takut duluan lihat lawannya. Wow, dia jago. Wah, larinya kencang, badannya besar. Jadi pas dia deket ring, dia mau slam dunk, mau ngeblok. Kalau dia takut, wah cuma ngeliatin doang. Nggak jadi ngeblok. Padahal harusnya dia ngeblok. Terus kalau dia bawa bola nih, bawa bola, terus dia lihat pemain lawannya tinggi-tinggi, loncatnya tinggi. Terus dia mau nge-shoot. Pas mau nge-shoot, aduh nggak jadi, dioper. Dia passing. Jadi nggak bisa cetak poin. Kalau nggak bisa cetak poin lama-lama ya nggak dipakai sama pemain, sama pelatihnya. Nah, adik-adik dia nggak bisa jadi pemain yang sukses kalau dia takut. Nah, nggak kayak ini. Kalau ini ada LeBron James. Wah, dia bisa slam dunk kayak gini. Wah, sampai keluar api-api. Itu karena dia berani. Dia berani. Apapun tantangannya, dia berani. Seperti apapun lawannya, dia berani. Makanya dia bisa jadi pemain yang sukses, on fire, get in the game gitu. Nah, kalau pemain yang takut-takut, yang kayak tadi mau ngeblok, nggak berani, mereka itu nggak bisa get in the game. Mereka nggak fokus, mereka cuman bingung di lapangan, mau ngapain, karena mereka takut, serba takut, mau nge-shoot takut, mau ngeblok takut, mau nge-steal takut. Nah, kalau mau sukses di NBA harus berani adik-adik. Kalian tahu apa sih yang ketakutan itu lakukan sama kita? Atau apa sih sebenarnya ketakutan itu dalam hidup kita? Nih, takut, fear, ketakutan. Itu adalah sebuah kebohongan. Dia membohongi kita adik-adik. Kayak tadi pemain NBA. Pemain NBA kan semua bagus-bagus, jago-jago. Mereka kalau nge-shoot pasti masuk. Kalau mereka ngeblok, mereka pasti bisa ngeblok. Nah, loncatnya pasti tinggi-tinggi adik-adik. Tapi karena fear, karena takut membohongi mereka. Mereka pikir, aduh gue gak bisa deh. Gue mau nge-shoot, aduh gak akan masuk. Aduh mau ngeblok, gak akan bisa. Udah musuhnya gede gitu, lu takut. Wah ketabrak ntar, gak bisa. Akhirnya dia takut. Akhirnya gak bisa get in the game. Terus akhirnya gak bisa jadi pemain yang bagus adik-adik. Nah itu adalah pemain NBA. Akhirnya dia bisa menyerah. Mereka gak ngapa-ngapain di lapangan, mereka menyerah. Ya, mereka nggak bisa get in the game. Mereka jadi nggak berguna buat timnya. Jadi mereka nggak bisa menolong timnya supaya bisa menang. Akhirnya mereka menyerah. Ya, nah
Adik-adik, gimana sih supaya kita bisa mengalahkan ketakutan? Kita itu harus berani adik-adik. Tuh, be bold. Wah, kayak ini superhero. Wah, ada cape-nya, ada sayapnya. Wah, berani mengalahkan ketakutan. Dia fokus, get in the game. Semua pikirannya, semua mentalitasnya, semuanya di dalam permainan. Terus dia berani gitu kan, get in the game. Jadi dia tahu kalau dia pasti bisa, dia punya skill yang bagus, dia pemain basket yang bagus, dia pasti bisa. Pikirannya fokus, get in the game. Berani. Nah, makanya dia jadi pemain yang bagus. Nah, hari ini kita juga mau belajar di dalam kehidupan kita, adik-adik. Nih, adik-adik, ini adalah cerita tentang apa coba? Ini adalah 12 orang pengintai. Kalian bisa hitung semua ada 12 orang. Tapi kenapa ada dua kubu seperti ini, Kak? Wah, jadi adik-adik saat itu ceritanya bangsa Israel udah keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa. Nah, ketika mereka akan memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan, Tuhan memerintahkan Musa, Musa, pilihlah 12 orang dari bangsa Israel, kirim mereka sebagai pengintai untuk melihat tanah Kanaan yang kujanjikan. Wah, jadi 12 orang yang dipilih sama Musa disuruh buat mengintai. Mereka lihat-lihat di tanah itu. Wah, kayak apa ya ini tanahnya ya? Ada apa di dalamnya ya? Wah gitu. Jadi sudah mereka lihat-lihat selama 40 hari, terus mereka balik lagi sama Musa. Mereka balik lagi ke tengah-tengah bangsa Israel yang lagi berkemah di padang gurun. Nah terus mereka laporan adik-adik, mereka bilang, apa yang mereka bilang? Ternyata ada dua kubu adik-adik. Seperti apa sih yang mereka bilang? Ada 10 orang yang mereka jangan masuk, menyeramkan, takut. Sementara ada 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Yang mereka punya jawaban yang berbeda. Mereka punya pandangan yang berbeda. Kita mau lihat ya, nih. Kita lihat satu persatu, oke? Yang pertama, 10 orang ini. Mereka bilang apa sih? Apa sih yang mereka laporkan? Mereka bilang sama Musa, Musa jangan masuk ke tanah Kanaan. Tuhan pasti salah. Aduh, kenapa? Karena mereka punya raksasa yang besar. Mereka punya tentara yang gagah berani. Kita pasti kalah. Kalau kita masuk, kita akan berperang sama mereka. Kita pasti kalah. Udah deh, gak usah masuk tanah Kanaan. Tuhan pasti salah. Aku nyesel Tuhan bawa aku ke padang gurun. Mendingan juga jadi budak di tanah Mesir. Wah, kata mereka gitu. Udah deh kita balik lagi aja ke Mesir. Udah, gak mungkin. Salah Tuhan pasti. Gak mungkin kita masuk ke dalam tanah Kanaan. Gak mungkin, menyeramkan. Wah, tapi adik-adik, yang dikatakan sama kedua orang ini, Yosua dan Kaleb, berbeda. Apa yang mereka bilang sama Musa? Katanya, tunggu dulu. Kami lihat tanah itu adalah tanah yang indah, subur, penuh dengan susu dan madunya. Wah, seperti apa yang Tuhan janjikan sama kita, Musa. Ayo kita masuk ke sana. Karena Tuhan sudah menyerahkan tanah itu untuk kita. Tuhan berjanji memberikan tanah itu untuk kita. Ayo kita masuk. Jangan dengerin yang tadi 10 orang mereka itu. Jangan dengerin. Mereka penakut. Kita ingat sama janji Tuhan, kita masuk. Tuhan sudah menyertai kita. Tuhan sudah menolong kita. Sampai kita bisa sampai sekarang mau masuk tanah perjanjian. Mau masuk ke dalam janjinya Tuhan. Wah. Dia laporan sama Musa seperti itu. Beda sama yang 10 orang yang tadi. Dia fokus lihat janji Tuhan. Dia lihat tanah yang indah dan subur. Yang Tuhan sudah berjanji akan memberikan itu kepada bangsa Israel. Tapi adik-adik, kira-kira nih, ada 2 kubu seperti ini. Wah, kira-kira adik-adik, apa sih yang bangsa Israel pilih? Yang mana? Yang 10 orang tadi atau yang 2 orang Yosua dan Kaleb? Yang mana yang mereka dengarkan? Sayangnya adik-adik. Ternyata mereka lebih memilih mendengarkan
10 orang ini yang penakut tadi, yang melihat raksasa, kita nggak mungkin masuk, udah kita balik lagi aja. Udah memberontak sama Tuhan mereka. Wah, jadinya apa adik-adik? Jadinya seluruh bangsa Israel memberontak sama Tuhan. Wow, Tuhan salah ini Musa, wah salah. Terus yang tadi Kaleb sama Joshua disuruh diem, kalau nggak mau dibunuh katanya. Wah, terus akhirnya mereka nggak jadi, nggak mau, udah mau balik aja, balik ke Mesir, nggak mau masuk ke dalam tanah perjanjian. Tuhan pasti salah. Wah, tahu nggak adik-adik apa yang terjadi? Tuhan marah. Woi, kamu nggak dengerin kata Tuhan gitu kan? Tuhan marah. Wah, kamu nggak ingat dulu Tuhan udah menolong kamu keluar dari Mesir, melakukan mujizat. Wah, dan mereka semua akhirnya dihukum sama Tuhan. Mereka berkeliling di padang gurun selama 40 tahun. Sampai seluruh bangsa itu mati di padang gurun. Seluruh generasi orang-orang yang gak setuju, yang gak mau masuk ke tanah perjanjian, yang gak mau get in the game, semua mati. Cuman 2 orang, Joshua dan Kaleb, yang bisa masuk ke dalam tanah perjanjian dan menikmati janji Tuhan. Wah, adik-adik, menyedihkan kan? Jadi karena mereka nggak dengerin kata Tuhan, mereka nggak pegang janji Tuhan, mereka malah percaya sama ketakutan mereka. Akhirnya mereka harus mati di padang gurun, nggak menikmati janji Tuhan adik-adik. Karena mereka percaya sama ketakutan mereka, mereka nggak mau get in the game, mereka nggak mau masuk ke dalam rencana Tuhan, rancangan Tuhan buat mereka. Wow, nah gimana dengan hidup kita adik-adik? Nah ini ceritanya kita ya, adik-adik, kakak ya, ini kita lagi jalan. Kita jalan menuju kemana nih? Nah kita itu berjalan menuju ke penggenapan janji Tuhan adik-adik. Wah kita jalan menuju ke penggenapan janji Tuhan. Jadi ke dalam rencana Tuhan. Apa janji Tuhan? Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan buat kita. Wah kita lagi berjalan ke sana. Nah terus tiba-tiba wah ketakutan datang. Terus kita takut, aduh nanti gimana ya kalau aku ditolak. Aduh gimana kalau nanti aku nggak bisa. Gimana kalau aku nggak berhasil. Kakak kasih contoh ya. Misalkan adik-adik mau belajar main alat musik. Nah, misalkan adik-adik, wah aku pengen nih bisa main alat musik. Nah mungkin itu rencana Tuhan buat adik-adik. Nah terus pas adik-adik mau les, tapi aku takut aku nggak bisa. Nanti gimana ya kalau aku main terus aku mainnya nggak bisa terus diketawain orang. Nah hati-hati adik-adik, itu ketakutan yang masuk ke dalam pikiran adik-adik, membohongi adik-adik. Wah, terus adik-adik misalkan ya contoh yang lain. Adik-adik udah dari SD mau ke SMP kan. Wah, terus aduh sekolah yang baru. Itu kan rencana Tuhan buat adik-adik. Nah, tapi adik-adik takut, sekolah yang baru gimana kalau aku nggak dapat teman ya? Aduh, gimana kalau nanti aku dibully? Gimana kalau orang-orang nggak suka sama aku? Adik-adik takut. Terus adik-adik nggak mau get in the game. Mungkin ya oke lah adik-adik, oke tetap sekolah, tapi adik-adik nggak mempersiapkan dengan baik. Wah, hati adik-adik terpaksa. Mungkin takut. Nah, adik-adik nggak kasih 100% kayak pemain basket NBA tadi. Wah, adik-adik nggak perform well di sekolah. Waduh, sedih, sayang adik-adik. Padahal adik-adik bisa jadi anak-anak yang berprestasi di sekolah, tapi karena adik-adik udah takut duluan. Adik-adik nggak mau, jadi pas datang ke sekolah, pas hari pertama sekolah nggak mau kenalan. Aduh, diem aja, aku takut ditolak, aku takut orang nggak suka sama aku. Jadi adik-adik nggak mau kenalan, nggak mau ketemu orang, hai nyapa, nama aku Christian gitu. Nah, adik-adik keburu takut. Wah, sayang adik-adik. Nih, jadi karena kebohongan, karena ketakutan kita ya, kita mundur, lari. Kita menjauh dari janji Tuhan, menjauh dari rencana Tuhan. Kita pergi menjauh. Wah, sedih adik-adik, sayang.
Apa yang harus kita lakukan? Nih, kita harus hadapi. Datang kita hancurkan ketakutan. Gimana cara ngehancurin ketakutan ya Kak? Gimana cara menghancurkan ketakutan? Yang pertama adik-adik harus fokus. Adik-adik fokus. Fokus sama apa Kak? Fokus sama janji Tuhan. Janji Tuhan apa? Banyak adik-adik. Tuhan akan menyertai, gak akan pernah meninggalkan. Masa depan yang penuh harapan. Apa yang kamu kerjakan Tuhan buat berhasil, itu janji-janji Tuhan. Nah, kalau kita takut, kita gak ingat sama janji Tuhan, kita malah menjauh, kita gak masuk ke dalam rencana Tuhan. Ya udah, kita gak bisa menikmatin itu adik-adik. Nah, gimana caranya kita bisa nikmatin janji Tuhan? Gimana caranya kita bisa fokus? Nih, yang pertama kita berdoa. Kita berdoa, Tuhan tolong hancurkan ketakutanku. Gitu. Kita minta Tuhan untuk menghancurkan setiap ketakutan kita. Tuhan berikan aku keberanian Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Misalkan adik-adik tadi mau les musik atau mau ikut klub basket. Nah, Tuhan kasih aku keberanian. Tuhan tolong aku hancurkan ketakutanku. Biar aku bisa perform well. Supaya aku bisa get in the game. Aku bisa main basket dengan baik. Aku bisa latihan musik dengan baik. Aku bisa bergaul di sekolah dengan baik. Aku bisa belajar dengan baik. Nah, adik-adik berdoa. Terus yang kedua, adik-adik baca Alkitab. Baca firman Tuhan. Jangan tinggalin firman Tuhan. Setiap hari adik-adik baca. Di dalam firman Tuhan, di situ ada janji-janji Tuhan. Jadi adik-adik bisa tahu janji-janji Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Dan di situ juga adik-adik akan menemukan kekuatan, hikmat untuk kita bisa mengalahkan ketakutan kita. Jadi adik-adik selalu baca firman Tuhan. Terus yang ketiga, adik-adik harus ignore lies. Jadi jangan dengerin. Kalau ada yang ngomong, kamu mah gak akan bisa. Tutup telinga adik-adik ya. Tutup, jangan dengerin. Kalau dalam hati adik-adik, aduh gimana ya, nanti kalau aku dijauhin orang, kalau gak ada yang suka sama aku, jangan dengerin adik-adik. Adik-adik tutup telinga dari kebohongan, dari ketakutan itu. Nah, udah gitu yang kedua adik-adik harus get in the game. Get in the game. Adik-adik harus maju, melangkah dengan berani. Get in the game. Get in the game. Jangan menyerah. Adik-adik tekun, adik-adik fokus, get in the game. Lakukan apa yang Tuhan mau adik-adik lakukan. Kalau adik-adik mau les musik, lakukan, get in the game. Mau belajar musik, mau belajar basket, lakukan adik-adik. Mungkin itu rencana Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Tuhan mau bawa adik-adik jadi orang-orang yang hebat. Nah, tapi kalau kita takut duluan, kita bisa tadi dibawa menjauh sama ketakutan kita yang membohongi kita. Dibawa menjauh dari penggenapan janji Tuhan. Wah, sayang adik-adik. Kalaupun kita percaya ketakutan, terus kalaupun kita melakukan, kalaupun kita masuk, tapi kita gak lakukan dengan sepenuh hati. Kita lakukan dengan setengah-setengah, dengan tetap penuh ketakutan. Aduh, kita gak dapat perform well, kita gak bisa melakukan yang terbaik. Nah, sayang adik-adik. Jadi adik-adik harus hancurkan ketakutan. Oke? Amin. Supaya adik-adik jadi anak-anak yang pemberani. Yes. Nah, sekarang kita masuk ke ayat hafalan. Ayat hafalannya gak panjang adik-adik. Jadi kakak percaya adik-adik pasti bisa hafal ayatnya dengan baik. Nah, ayatnya dari 1 Yohanes 4 ayat 18a. Kita baca sama-sama ya, dari alamatnya dulu, terus kita baca ayatnya, oke? Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat 18a. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Amin. Oke, kakak percaya adik-adik pasti bisa hafal. Nah, sebelum kakak tutup, kakak punya pengumuman. Oke, kalian siap-siap. Seperti biasa, sama seperti minggu lalu, kita punya 15 minutes rapid games.
You answer, you get the prize. Jadi kita menyediakan hadiah buat adik-adik yang bisa menjawab pertanyaan. Wow, kapan itu Kak? Nih ada tanggalnya di sini. Mana? Ini 28 Juni kemarin sudah. Nanti yang selanjutnya 5 Juli. Yaitu tentang pelajaran yang kakak ajarin hari ini. Oke? Tentang get in the game. Ya, tentang lesson hari ini. Jadi tanggal 5 Juli itu hari Minggu. Jamnya jam 5 sore, kalian siap masuk ke Zoom, ke room Zoom yang ada linknya nanti ada di Instagram iKids, atau adik-adik bisa minta mama papanya untuk tanya. Tanyanya kemana? Ke hotline ICC, oke? Adik-adik jangan lewatin. Minggu kemarin seru banget, banyak yang dapat hadiah loh. Mereka bisa jawab dengan pinter. Mereka masih ingat apa yang kakak ajarin. Karena baru hari Minggu kan, jadi barusan mereka udah lihat khotbahnya, terus mereka masih ingat, mereka catat, oh mereka bisa jawab. Jadi adik-adik jangan lupa, adik-adik harus catat. Apa yang tadi kata kakak omongin, adik-adik ingat, adik-adik catat. Jadi nanti pas adik-adik ikut 15 minutes rapid game, adik-adik bisa menjawab dan mendapat hadiah. Oke, siapa yang mau dapat hadiah? Ya, semua pasti mau lah. Jadi adik-adik harus ikut 15 minutes rapid games. Don't miss it, oke? Sayang kalau adik-adik lewatin. Oke, nah sekarang buat papa mama, nih papa mama boleh ini di screenshot. Ini adalah make it stick. Jadi ini adalah cara supaya adik-adik di rumah bisa lebih paham dan lebih ingat sama apa yang udah tadi Kak Christian bagikan. Ya, nih kalau di dalam mobil papa mama bisa tanya mengenai pelajaran hari ini. Nah, terus saat papa mama sama adik-adik di rumah lagi hanging out, lagi nonton TV mungkin atau lagi activity barengan gitu. Nah, kalian bisa membuat activity atau membuat lesson hari ini tuh nyata di dalam kehidupan adik-adik gitu. Ya. Terus pas makan malam juga kalian bisa berdiskusi sama anak-anak. Sebelum tidur juga bisa hafalin lagi, tanya lagi ayat hafalannya. Oke? Nah, buat papa mama juga kita harus tahu kalau ketakutan itu menjauhkan kita dari melakukan kehendak Tuhan. Nah, kita harus kita harus minta sama Tuhan untuk menolong kita menjauhkan ketakutan dan memberikan keberanian dalam kehidupan kita untuk kita bisa masuk ke dalam rencana Tuhan dan menikmati janji-janji Tuhan. Amin. Oke. Ya, adik-adik udah sampai di ujung ibadah online hari ini. Sekarang kita mau berdoa. Seperti biasa kita mau berdoa tutup dengan doa. Oke? Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh belajar Tuhan bahwa ketakutan dapat menjauhkan kami dari rencana Tuhan, dari rancangan Tuhan yang indah, yang baik, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, tolong kami, tolong anak-anak di rumah dimanapun mereka berada untuk mereka dapat menjadi anak-anak yang pemberani Tuhan. Untuk mereka dapat menghancurkan ketakutan dan mereka dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Roh Kudus tolong mereka untuk dapat mengingat terus firman Tuhan, ayat-ayat janji-janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Untuk boleh menjadi pegangan dalam kehidupan mereka dan boleh menuntun mereka untuk menuju kepada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan untuk adik-adik di rumah yang mau belajar, mau mendengarkan setiap perkataan Tuhan. Biar adik-adik di rumah boleh menjadi anak-anak yang pemberani. Terima kasih ya Bapa. Biar kiranya damai sukacita daripada Tuhan Yesus senantiasa hadir dalam kehidupan setiap adik-adik di rumah dimanapun kalian berada. Perlindungan, penyertaan daripada Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kalian dan keluarga kalian semua. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Yesus, hamba berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita udah selesai ibadahnya. Jangan lupa minggu depan kalian stay tune untuk ibadah selanjutnya. Kita mau belajar apa? Masih di Fear Class, tapi pastinya lebih seru, lebih menarik. Oke? Dan jangan lupa ikutin 15 minutes rapid games. Ya, oke? Kakak pamit. Sampai ketemu minggu depan. iKids!
Yeay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, Timani, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.